Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari beberapa anggota kelompok. Pertama Zalfa Syifa Rahim Bawel, kedua Febriani Jabir, ketiga Alfira Dewi, keempat Abdul Safik, dan kelima Wahidul Fikram. Tugas ini kami kerjakan untuk menanggapi 3 kebijakan yang telah terjadi di negara Indonesia. Kebijakan pertama yaitu tentang impor beras dan ketahanan pangan Indonesia. Kemudian, kedua, anggaran DKI tentang kasus lem Aibon dengan anggaran senilai 82 miliar rupiah disebut pengamat seperti terciduk oleh publik. Dan yang ketiga, suasana layanan BPJS Kesehatan usai Jokowi naikkan iuran 100%. Pada kebijakan kasus pertama ini, tanggapan saya, pemerintah haruslah berdaulat pangan dengan cara mencukupi produksi pangan secara mandiri, menyediakan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan sesuai dengan kebutuhan dan tetap dapat menjaga hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Namun, pemerintah harus mampu mengendalikan impor sehingga tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat tercapai. Menurut tanggapan saya, bahan pangan pada saat ini itu seperti macan ompong. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat hari-hari panen, itu Badan Pangan tidak mempunyai keleluasaan dari sisi regulasinya. Kenapa? Karena harga pangannya itu dipatok tidak boleh lebih atau kurang dari sekian. Dan pada saat yang sama, setidaknya ikuti harga pasaran. Sehingga seluruh produk-produk petani bisa diserap oleh Badan Pangan. Masalahnya, dukungan ini yang tidak ada pada Badan Pangan sekarang ini. Kebijakan kedua, pada tahun 2019, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membongkar pemborosan rancangan anggaran tahun 2020. Ditemukan penganggaran diantaranya lem Aibon senilai 82 miliar, ballpoint kertas 200 miliar, tinta printer 400 miliar, stabilo 3 miliar, penghapus 31 miliar, dan kalkulator 31 miliar. Hal tersebut merupakan pemborosan terhadap penggunaan anggaran yang dapat mengakibatkan perselisihan karena penganggaran tidak wajar yang dapat menuai kontroversi bagi masyarakat. Dan tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena dapat dipahami dari kasus tersebut tidak memiliki adanya kebijakan dari pemerintah mengenai penganggaran tersebut. Jadi, dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menurut saya banyak menimbulkan kontroversi, yang dimana Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Syukur Sarto mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan maksimal hanya 25% untuk peserta mandiri di setiap kelas. Angka itu sudah memperhitungkan kemampuan bulanan buruh di seluruh Indonesia. Menurutnya, daya beli buruh masih akan terjaga jika kenaikan iuran per bulan hanya 25% dari posisi saat ini. Namun, jika lebih dari itu, buruh akan kesulitan karena upah minimum provinsi atau UMP di beberapa provinsi terbilang masih rendah. Jadi menurut saya, kenaikan ini menimbulkan berbagai penolakan karena dianggap memberatkan masyarakat sebagai peserta yang harus membayar lebih besar iuran tersebut. Ketentuan tarif BPJS tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Nantinya perlu perpres baru untuk menyesuaikan kenaikan tarif untuk seluruh kategori peserta BPJS Kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari Dia.